Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pasya Wajasa Sagara. Hari ini saya dengan rekan-rekan saya akan mempresentasikan mengenai pergaulan bebas generasi Z atau Gen Z akibat penyalahgunaan media sosial, serta bagaimana implementasi nilai Pancasila sebagai etika komunikasi digital dapat menjadi solusinya. Mari kita simak presentasi berikut. Oke, yang pertama adalah latar belakang masalah. Perkembangan teknologi dan media sosial membawa perubahan besar. Dalam pola pergaulan Gen Z atau generasi Z, media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai tempat mengekspresikan diri tanpa batas. Sayangnya, kurang literasi digital dan lemahnya pengawasan menyebabkan banyak generasi muda terjerumus ke dalam pergaulan bebas, seperti penggunaan bahasa yang tidak sopan, penyebaran konten tidak pantas, hingga perilaku penyimpang. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila mulai diabaikan dalam komunikasi digital tiap hari. Nah, ada pula landasan teori, pergaulan bebas adalah perilaku sosial yang tidak lagi memperhatikan norma agama, sosial, dan budaya. Media sosial sebagai sarana komunikasi digital sering disalahgunakan karena tidak adanya kontrol langsung. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting sebagai pedoman moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat termasuk dalam ruang digital. Oke, slide ketiga, yaitu nilai Pancasila sebagai etika komunikasi digital. Jadi, itu dalamnya tuh ada 5 sila. Yang pertama, mengajarkan tanggung jawab moral dalam membuat dan menyebarkan konten. Terus, sila kedua, menghargai sesama pengguna media sosial. Sila ketiga, mengajarkan persatuan dan tidak menyebar hoaks. Sila keempat, menyampaikan pendapat secara santun dan bijak. Sila kelima, mewujudkan keadilan sosial dalam ruang digital. Oke, yang selanjutnya yaitu slide keempat, nilai Pancasila sebagai etika komunikasi digital. Jadi, setiap sila dalam Pancasila memiliki peran dalam etika digital, yaitu sila pertama, mengajarkan tanggung jawab moral. Sila kedua, menekankan sikap-sikap menghargai. Sila ketiga, menjaga persatuan di ruang digital. Sila keempat, mengajarkan cara berpendapat yang santun. Dan sila kelima, menegaskan pentingnya keadilan sosial bagi semua pengguna sosial media. Rancangan kegiatan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami merancang beberapa kegiatan seperti sosialisasi etika komunikasi digital berbasis Pancasila, diskusi kelompok mengenai studi kasus, pembuatan poster kampanye digital, serta evaluasi untuk melihat perubahan sikap dalam penggunaan media sosial. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas akibat penyalahgunaan media sosial dapat dicegah dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai etika komunikasi digital. Diharapkan generasi Z mampu menggunakan media sosial dengan bijak, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai luhur bangsa. Terima kasih atas perhatiannya Bapak, Ibu, dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya ada di metode penelitian. Dalam kasus ini, kami menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Nah, data ini kami peroleh dengan melakukan observasi penggunaan media sosial terhadap Gen Z, diskusi kelompok, serta dokumentasi perilaku digital. Nah, si metode ini bertujuan untuk memahami permasalahan mendalam dan menemukan solusi yang tepat. Nah, berdasarkan hasil observasi kemarin, kami menemukan bahwa banyak sekali mahasiswa yang kurang beretika dalam bermedia sosial. Contoh-contohnya itu seperti berkata-kata kasar, membagikan konten-konten yang tidak pantas, serta mengikuti tren-tren kenakalan remaja atau pergaulan bebas. Nah, hal ini tuh bisa terjadi karena pengaruh lingkungan media sosial dan kurangnya pemahaman etika dalam bermedia sosial. Nah, setelah memahami nilai-nilai Pancasila, mahasiswa tuh mulai menyadari pentingnya tanggung jawab, etika dalam media sosial, dan berkomunikasi dengan bijak. Sekian dari presentasi kelompok kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.